Bab 1774. Ekspresi Fanny langsung berubah saat hatinya sedikit panik. Namun, dia mencibir dan mengangkat tangannya saat mengingat energi internal Aurora belum pulih sepenuhnya dan melemparkan perisai pelindung di udara. Aurora Hansen, berhenti membuat tuduhan liar. Fanny menggigit bibirnya, tatapannya mengejek. Apakah kamu tidak tahu hal tak tahu malu apa yang telah kamu lakukan dengan Daryl Darby? Anda bahkan melahirkan anaknya. Anda memalukan bagi Sekte MI. Kaulah yang pantas mati. Queenie melanggar aturan, karena itu tidak disayangkan dia meninggal. Berikutnya adalah Anda dan putri Anda. Bang! Pukulan naga es menghantam perisai pelindung dan mengeluarkan suara keras saat perisai itu langsung hancur berkeping-keping. Naga es menghilang juga pada saat yang sama. Meskipun dia berhasil memblokirnya, kekuatan serangan yang sangat besar itu masih memaksa Fanny untuk mundur beberapa langkah. Ini. Wajah Fanny pucat saat dia memelototi Aurora sambil sangat terkejut. Energi internal Aurora belum sepenuhnya pulih, namun kekuatan pukulan naga es miliknya masih begitu kuat. Aurora diam-diam mengerutkan kening juga. Fanny berhasil memblokir serangannya. Dia takut dia tidak bisa meninggalkan Mei malam itu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel terkesiap. Murid-murid di sekitarnya semua bingung ketika mereka melihat Aurora dengan linglung. Tidak heran dia adalah master sekte sebelumnya. Kekuatannya masih sangat kuat bahkan setelah dikurung begitu lama. Aurora Hansen, mati. Fanny dengan cepat memulihkan energi internalnya tepat pada saat itu saat dia berteriak dan menyerang Aurora. Aurora tidak takut sama sekali karena dia juga mengulurkan tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Bang! Kedua serangan mereka bentrok saat mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Aurora Hansen, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Fanny mengerutkan kening keras dan mencibir. Dia kemudian berkata kepada Aurora, aku yakin pukulan naga es barusan telah menghabiskan sebagian besar energi internalmu, kan? Aurora menggigit bibirnya dan menatap Fanny. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi matanya marah karena marah. Fanny benar, pukulan naga es hampir menghabiskan semua energi internalnya. Namun, Aurora sama sekali tidak panik karena dia hanya ingin membunuh Fanny sendiri untuk membalas dendam kepada junior sisterku ini. Eira berlari tepat pada saat ini dan berteriak, Ibu, aku akan membantumu. Namun, Aurora menghentikannya sebelum dia bisa mencapai Aurora. Eira, jangan khawatirkan aku. Pergi dulu. Aurora menggigit bibirnya dengan keras dan mengucapkan beberapa kata itu. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat Queenie di genangan darahnya sendiri. Aurora telah memutuskan bahwa dia harus membalaskan dendam Queenie tidak peduli apa yang terjadi hari itu. Namun, Eira harus pergi karena dia masih muda dan ada jalan panjang di depannya. Ibu. Eira bergidik mendengar kata-katanya. Dia bingung dan berhenti di jalurnya sambil menatap Aurora dengan linglung. Pergi, pergi, cepat. Aurora sangat cemas. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi internalnya dan bergegas maju untuk mendorong murid Mei mundur. Dia telah menghabiskan sebagian besar energi internalnya dan pasti tidak akan berhasil. Namun, dia masih bisa melindungi Eira dan membiarkannya pergi sebelum dia menggunakan semuanya. Ibu, aku ingin bersamamu. Jika Anda tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Jika kamu ingin mati, ayo mati bersama. Eira berteriak keras dan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya dan akan berlari. Eira, jika kamu tidak mendengarkanku, jangan panggil aku ibu lagi. Aku tidak akan mengenalimu sebagai putriku. Suara Aurora semakin lembut, namun nadanya masih penuh tekad. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Eira tidak bisa berhenti gemetar dengan wajahnya yang penuh air mata. Akhirnya, dia menggigit bibirnya sampai hampir berdarah dan meratap, Ibu, jangan khawatir. Aku akan mencoba mencari cara untuk menyelamatkanmu. Eira kemudian menatap Fanny dan berkata dengan suara dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka, Fanny Wicam, aku akan memburumu jika terjadi sesuatu pada ibuku. Mata untuk mata. Eira kemudian berjingkat dan melompat saat dia berbalik dan terbang menuruni gunung. Dia terus menangis sambil berlari, air mata mengalir di pipinya.
Bab 1775. Kau berpikir untuk lari. Fanny mencibir tepat pada saat itu ketika dia menginstruksikan murid-murid Emei di sekitarnya, hentikan Eira. 100 lebih murid segera mengejar. Aurora menggigit bibirnya saat melihat adegan itu saat dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengirim serangan ke arah kelompok murid Emei. Bang! Suara yang menghancurkan bumi terdengar setelah serangan itu. Aurora bergidik dan meludahkan seteguk darah. Pukulan naga es telah menghabiskan semua energi internalnya dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat menghadapi orang banyak. Namun, 100 lebih murid Emei didorong mundur oleh serangan itu. Bahkan Fanny terdorong mundur oleh selusin langkah. Serangan terakhir Aurora adalah untuk mengulur waktu bagi Eira. Dalam sekejap mata, Eira telah menghilang dari pandangan orang banyak. Wajah indah Fanny berubah sangat jelek dan dengan marah menginjak kakinya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Kirim berita ke setiap sekte dan berburu Eira. Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Suara dingin keluar dari Fanny yang mengernyitkan dahinya dengan ekspresi sedingin es yang tak terkatakan. Pelacur itu benar-benar berhasil melarikan diri. Tidak peduli seberapa jauh Anda pergi, Anda tidak akan lepas dari tangan Emei. Ya. Murid-murid Emei di sekitarnya langsung merespons dan dengan cepat menuruni bukit untuk memberitahu sekte lain. Sejak Megan menjadi Master Aliansi, dia berhasil membangun sekte Emei sebagai kekuatan besar dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa Emei adalah sekte terkemuka di seluruh dunia kultivator di alam semesta dunia. Oleh karena itu, bahkan jika Megan terjebak di Istana Moana Utara dan untuk sementara tidak hadir, sekte lain tidak akan berani mengendur selama perintah datang dari sekte Emei. Kakak Fanny Senior. Tepat pada saat ini, seorang murid perlahan berjalan mendekat dan dengan lembut bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan Aurora? Pada saat itu, energi internal Aurora benar-benar habis dan ditangkap kembali. Fanny mendengus pelan dan berkata tanpa berpikir, kunci dia di ruang bawah tanah dan kencangkan keamanannya. Fanny tanpa ekspresi ketika dia mengatakan itu tetapi secara internal sangat kesal. Sebenarnya, Fanny sangat ingin membunuh Aurora di sana. Namun, sebelumnya Megan mengatakan bahwa tidak boleh ada yang menyentuh Aurora. Fanny tidak memiliki hak untuk melakukannya bahkan sebagai master sekte pengganti, jadi dia hanya bisa menahan diri. Ya, murid itu mengangguk sebelum mengikat Aurora dan membawanya kembali ke ruang bawah tanah. Mata Aurora berkaca-kaca pada saat itu saat dia melihat jauh. Wajahnya yang cantik tidak memiliki reaksi apapun, tetapi hatinya sangat khawatir. Eira, kamu harus terus hidup. Anda harus hidup dengan baik. Begitu sekte Emei mengirimkan berita, itu segera mencapai semua sekte lainnya. Sekte dengan sangat cepat mengirim pembudidaya yang kuat untuk memburu Eira. Tepat pada saat itu, sekitar 100 km barat laut sekte Emei di hutan. Eira terus menangis sambil berlari. Dia sangat lelah tetapi tidak berani berhenti. Dia tahu bahwa sekte Emei akan mengejarnya begitu dia berhenti. Setelah berlari sangat lama, Eira berkeringat deras. Dia berhenti dan beristirahat sejenak, memandang sekelilingnya sambil beristirahat. Merayu. Eira diam-diam terpana dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana dia sampai di wilayah sekte Gunung Hua? Dia melihat puncak gunung di depannya tinggi di awan. Medannya sangat curam dan berbahaya. Tak heran jika Gunung Hua menyandang predikat gunung paling berbahaya di dunia. Dia bertanya-tanya tentang ibunya. Apakah dia akan baik-baik saja setelah menghadapi Fanny dan banyak lainnya? Selain itu, Tuan Queenie telah meninggal. Kesedihan yang mendalam bangkit dari lubuk hatinya sekali lagi dengan pemikiran itu di benaknya. Wola. Suara langkah kaki datang dari belakang tepat pada saat itu. Mereka cepat dan banyak, jelas jumlahnya banyak. Eira berbalik untuk melihat. Terkesiap. Bab 1776. Eira hanya bisa terkesiap saat melihat apa yang terjadi di belakangnya. Ada sekelompok orang bersenjata di belakangnya dengan aura pembunuh. Banyak yang akrab dengannya di antara mereka, sekte puncak gunung, sekte pengemis, sekte api, dan banyak lainnya. Hampir semua elit sekte berkumpul di sana. Pada saat itu,
Mereka bersemangat saat melihat Eira dan berteriak keras. Eira, jangan lari, menyerah. Kamu tidak punya tempat lain untuk pergi. Biarkan kami menangkapmu sehingga kami dapat melaporkan kembali ke Emei. Teriakan mereka terus terdengar dengan nada dingin dan tidak ada yang mengasihani Eira. Apa? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ekspresi Eira berubah setelah mendengar ini. Hatinya tenggelam. Dia awalnya berpikir bahwa para pembudidaya dapat membantunya mencari keadilan, kembali ke Emei, dan menyelamatkan ibunya. Dia tidak menyangka mereka akan menangkapnya. Eira berbalik dan berlari saat dia memikirkannya. Para pembudidaya lainnya saling memandang setelah melihat adegan itu. Mereka sangat marah. Setelah dia hanya seorang gadis. Beraninya dia lari. Berhenti bicara omong kosong. Cepat kejar dia. Para pembudidaya dari masing-masing sekte dengan cepat mengejar Eira sambil berteriak dengan marah. Eira telah berlari untuk waktu yang lama dan sudah kelelahan. Dia merasa lelah dan gugup pada saat dikejar oleh para pembudidaya. Dalam kepanikannya, dia tidak melihat kemana dia pergi dan langsung berlari ke puncak tertinggi Gunung Hua. Sial. Ekspresi Eira berubah saat mencapai puncak dan melihat tebing besar tepat di depannya. Dia segera menghentikan langkahnya. Itu adalah jalan buntu. Apakah itu takdirnya? Eira sangat putus asa pada saat itu. Suara mendesing. Para pembudidaya mengejarnya tepat pada saat itu. Haha. Kerumunan saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak saat melihat situasi Eira. Kenapa kamu berhenti berlari? Eira, kamu tidak punya tempat untuk pergi. Menyerah. Ya, kenapa kamu tidak dengan patuh membiarkan kami menangkapmu? Anda tidak perlu lelah berlari dan kami juga tidak perlu membuang banyak usaha. Semua orang akan senang. Merayu. Eira menggigit bibirnya sebelum mengambil napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya. Dia dengan dingin berkata, aku tidak akan pernah mengikutimu bahkan jika aku akan mati. Setelah itu, Eira menggigit bibirnya dengan keras, memejamkan matanya, dan melompat. Dia melompat ke bawah tebing. Apa? Para pembudidaya tercengang saat melihat itu. Pada saat yang sama, mereka ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Mereka tidak bisa lagi melihat tubuh Eira ketika mereka bergegas ke tebing dan melihat awan di bawah. Seketika, mereka menghentakkan kaki karena frustrasi dan sangat marah. Bagaimana gadis ini begitu berani? Dia melompat lurus ke bawah. Tidak heran dia Putri Aurora. Kepribadian yang kuat seperti itu benar-benar mengagumkan. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kami tidak menangkap Eira Hansen. Bagaimana kita menjelaskan ini kepada Emei? Para pembudidaya berdiskusi di antara mereka sendiri dan sangat cemas. Seseorang segera menyarankan untuk menuruni tebing dan melihat-lihat dan banyak yang langsung menimpali. Bagaimanapun juga, medan di Gunung Hua sangat rumit. Bahkan jika Eira melompat dari tebing, dia akan mati tanpa restu Tuhan. Tunggu sebentar. Seseorang berteriak keras pada saat ini, lihat. Bukankah itu pintu masuk ke makam kuno Lubu? Saya ingat kami keluar dari makam kuno dari sini sebelumnya. Bab 1777. Sial, bagaimana mungkin gadis Eira itu melompat dari tebing ke makam kuno Lubu? Bukankah makam Lubu di bawah tebing ini? Bukankah pintu masuk tepat di bawah tempat ini ketika semua pembudidaya dari 9 daratan berkumpul di depan makam kuno Lubu sebelumnya? Eira pasti melompat ke makam kuno Lubu. Para pembudidaya yang mengejar Eira saling memandang pada saat itu. Seseorang berkata, jika Eira benar-benar memasuki makam kuno, kita tidak perlu pergi dan memeriksa. Ada perangkap yang tak terhitung jumlahnya dan banyak serangga beracun. Jika dia melompat ke dalamnya, dia pasti sudah mati. Para pembudidaya mengingat kembali pengalaman berbahaya yang mereka temui ketika mereka berada di makam setelah mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mereka kemudian mengangguk setuju dan segera kembali ke tempat asal mereka setelah diskusi singkat mereka. Tepat di bawah tebing pada saat itu juga. Merayu, merayu, merayu. Eira hanya bisa mendengar suara angin di telinganya ketika dia melompat dari tebing. Wajahnya pucat karena jatuh telah menyebabkan dia menutup matanya rapat-rapat. Dia benar-benar putus asa.
Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Setelah sekitar belasan detik, Eira tiba-tiba merasakan tanah memancarkan aura spiritual yang terus naik ketika dia hampir mencapai tanah. Kecepatan jatuhnya melambat secara drastis di bawah bantuan aura spiritual. Eira segera membuka matanya dan melihat apa yang ada di bawahnya. Dia langsung tercengang. Dia melihat sebuah lubang besar di tanah dan di lubang-lubang itu ada aliran udara besar yang berputar-putar. Udara inilah yang terus melepaskan aura spiritual yang memperlambat penurunannya. Itu benar. Itu adalah pintu masuk ke makam kuno Lubu. Aliran udara adalah aura spiritual makam. Eira terkejut dan senang setelah menyadari bahwa dia tidak akan mati. Dia menggunakan energi internalnya dan menabrak sisi gunung setelah melihat bahwa dia hampir mencapai tanah dan menggunakan recoil untuk lebih memperlambat penurunannya. Eira mencoba mendarat di samping pintu masuk makam pada awalnya, tetapi kekuatan jatuhnya terlalu kuat dan menyebabkannya sedikit menyimpang. Dia langsung jatuh ke pintu masuk makam sebelum dia bisa bereaksi. Momentum besar menyebabkan Eira mundur beberapa langkah ketika dia mendarat. Dia berteriak dan akhirnya jatuh duduk di tanah sebelum akhirnya berhenti. Eira merasakan darah dan energi internalnya bergemuruh di dalam dirinya dan butuh beberapa saat sebelum dia tenang. Merayu. Eira menarik napas dalam-dalam setelah berdiri, merasa sangat lega. Eira senang karena dia tidak menyangka akan selamat dari jatuh dari tebing. Dia memutuskan untuk tinggal di makam kuno dan memulihkan energi internalnya sebelum keluar. Makam itu memiliki banyak jebakan dan orang biasa tidak akan memasukinya. Dia melanjutkan lebih dalam ke makam saat Eira merenung, dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum tergelincir. Dia berteriak saat dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam lubang. Dia sudah selesai. Eira sangat gugup saat itu. Apakah dia jatuh ke dalam perangkap atau sesuatu? Terkesiap. Guyuran. Tepat ketika Eira mengira dia akan mati, dia jatuh ke badan air dan menciptakan percikan. Eira berjuang di dalam air dan mencoba untuk tetap bertahan. Terkesiap. Dia bergidik dan terkesiap saat kepalanya keluar dari air dan melihat apa yang ada di depannya. Itu adalah ruang bawah tanah yang tidak besar, tapi sangat menakutkan. Di tengah ruangan ada badan air sedalam beberapa meter tempat dia mendarat ketika dia sebelumnya. Di 4 dinding ruangan ada rune kuno yang dicat dengan darah yang mengeluarkan aura jahat. Itu benar, lubang tempat Eira jatuh adalah tempat Zhang Jue dikurung. Itu adalah tempat Megan sebelumnya mendapatkan kitab suci abadi. Pada saat itu, Eira mengamati sekelilingnya dan tatapannya akhirnya mendarat di salah satu sudut dinding. Apa yang dia lihat membuatnya gemetar karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bab 1778. Dia melihat seorang pria dirantai ke satu sisi dinding dengan tangan dan kakinya diborgol erat dengan rantai besi. Setiap rantai yang berkilau hitam setebal lengannya. Orang itu memiliki wajah yang berantakan saat mengenakan jubah tao kuning mustard. Ada pedang yang menonjol keluar dari hatinya sementara jubahnya berlumuran darah. Mungkin sudah ada di sana untuk waktu yang lama karena darahnya menjadi hitam. Merayu. Eira dengan lembut menghela nafas dan diam-diam menghibur dirinya sendiri setelah melihat itu. Ternyata hanya mayat. Tidak ada yang perlu ditakuti jika itu hanya mayat. Eira masih tidak tahu pada saat itu orang di depannya adalah Jenderal Surga yang terkenal yang merupakan pemimpin pemberontakan Sorban Kuning selama era 3 kerajaan, Zhang Jue. Megan juga secara kebetulan jatuh ke lubang ini beberapa bulan yang lalu. Zhang Jue meminta Megan untuk membantunya dan berjanji untuk memberikan kitab suci abadi kepadanya sebagai pembayaran pada saat itu. Ternyata Megan menusuk Zhang Jue dengan pedangnya sampai mati begitu dia mendapatkan kitab suci abadi. Siapa orang ini? Meskipun dia menghibur dirinya sendiri, Eira masih sangat gugup saat jantungnya berpacu saat menyaksikan situasi tragis Zhang Jue. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Yang lebih mengejutkan Eira adalah bahwa orang di depannya jelas sudah mati untuk beberapa waktu. Namun, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda membusuk. Sepertinya dia baru saja tertidur. Setelah menatapnya selama beberapa waktu,
Eira secara bertahap menjadi tenang dan perlahan berjalan ke depan saat dia mencoba untuk memotong rantai dari anggota badan Zhang Jue menggunakan pistolnya. Pada saat yang sama, Eira dengan hormat berkata, "Rekan seniorku. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, jadi izinkan saya memberi Anda penguburan yang layak." Sekte Mei percaya pada agama Buddha yang menyebabkan Eira memiliki hati yang welas asih dari mendengarkan kitab suci Buddha sejak muda. Dia tiba-tiba merasa simpati saat melihat Zhang Jue yang meninggal saat diikat. Namun, rantai yang terbuat dari Master Steel sangat kuat sehingga pistolnya bahkan tidak bisa memotongnya. Eira tiba-tiba cemas saat sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah orang ini memiliki kuncinya? Dia mulai mencari melalui jubah Zhang Jue dengan pemikiran itu dan secara tidak sengaja menyentuh medan energinya. Terkesiap. Pada saat itu, dia merasa seperti tersengat listrik saat dia dengan cepat menarik tangannya dan terhuyung mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Eira bisa dengan jelas merasakan medan energi pria ini masih samar-samar memiliki energi internal yang bergemuruh di dalamnya. Jika dia masih memiliki energi internal, itu berarti dia masih hidup. Batuk, batuk. Zhang Jue tiba-tiba menggerakkan kepalanya ke kanan ketika Eira masih shock dan mengeluarkan napas keruh pada saat yang sama. Astaga. Zhang Jue membuka matanya yang seperti kilat di detik berikutnya dan segera mengunci Eira. Anda. Eira merasa seperti sedang ditatap oleh binatang besar saat kakinya menjadi jeli. Dia mundur beberapa langkah sebelum dengan gugup bertanya, apakah kamu manusia atau hantu?" Megan pasti akan tercengang jika dia ada di sana pada saat itu karena dia sengaja memeriksa untuk memastikan kematian Zhang Jue ketika dia menikamnya dengan pedangnya. Zhang Jue mencibir dengan dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tes, tes. Semua wanita cantik tentu saja memiliki hati ular. Siapa yang tahu bahwa saya yang pernah menguasai dunia akan ditipu oleh seorang anak kecil?" Zhang Jue kemudian tersenyum arogan. "Syukurlah saya masih memiliki teknik pamungkas lainnya. Kalau tidak, saya akan benar-benar mati." Wajah Zhang Jue manik dengan kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi ketika dia mengatakan itu. Tentu saja, anak yang dia maksud tidak lain adalah Megan. Ya, Megan tidak tahu bahwa Zhang Jue memiliki teknik pamungkas lain yang disebut Death and Life Scripture selain Immortal Pure Scripture ketika dia menikamnya dan memeriksa untuk memastikan dia telah mati. Teknik ini seperti namanya, akan mempertahankan hidup seseorang pada saat yang paling penting yang hening dan hening saat digunakan. Sebagian kecil dari kekuatan hidup pengguna akan disembunyikan di medan energi setelah menerima pukulan fatal sebelum perlahan menyembuhkan yang digunakan dan mengisi kembali vitalitas mereka hanya seekor Phoenix. 1779. Jantung Eira hampir melompat keluar dari tenggorokannya saat melihat Zhang Jue berbicara dengan ketakutan pada dirinya sendiri. Dia tidak berani mengeluarkan satu napas pun. Zhang Jue mengukur Eira tepat pada saat itu. "Di mana anak yang menikamku dengan pedangnya? Siapa kamu?" Eira bingung dan terpana. Anak yang mana? Aku satu-satunya di sini. Apakah pria ini sudah gila?" Pada saat itu, Eira masih tidak tahu bahwa orang yang dimaksud Zhang Jue adalah Megan. Zhang Jue mengerutkan kening karena sepertinya dia tidak berbohong berdasarkan ekspresi serius Eira saat tatapannya jatuh pada pedang panjang di tangannya. "Oke. Kamu bilang kamu tidak berhubungan dengan anak itu, tapi kamu memegang pedang di depanku. Mengapa? Apa kau mencoba membunuhku?" Suaranya tidak keras, tapi itu sangat luar biasa. "Saya." Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Eira bergidik dan segera menggelengkan kepalanya. "Senior, kamu telah membuat kesalahan. Aku sedang berpikir untuk memotong rantaimu dan memberimu penguburan yang layak." Mata Zhang Jue berkilat setelah mendengar itu sebelum ekspresinya berubah tenang. Dia memujinya dan berkata, "Ternyata aku salah menyalahkanmu. Jarang sekali seseorang yang begitu muda sepertimu menjadi begitu baik." Zhang Jue kemudian memikirkan Megan saat dia menggigit bibirnya dan dengan emosional berkata, "Siapa yang mengira seseorang dengan wajah cantik seperti dia akan sangat kejam?"
Eira bisa dengan jelas merasakan bahwa aura pembunuhnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Namun, dia masih gugup dan dengan hati-hati bertanya, "Senior, siapa kamu?" Haha. Zhang Jue terkekeh, tetapi ekspresinya menunjukkan tanda-tanda kesedihan dan kesepian. "Saya adalah orang yang telah dilupakan oleh dunia. Nak, apakah kamu pernah mendengar tentang Jenderal Surga, Zhang Jue?" Zhang Jue. Eira memiringkan kepalanya untuk berpikir setelah mendengar ini dalam kebingungan. Siapa Zhang Jue? Dia sepertinya tidak pernah mendengar tentang dia di dunia kultivator. Bagaimanapun, Eira masih muda. Pengetahuan sejarahnya terbatas, maka dia tidak tahu siapa Zhang Jue. Aku belum pernah mendengar nama ini. Eira langsung saat dia meminta maaf membungkuk kepada Zhang Jue. Saya tidak terlalu berpengetahuan. Mohon maafkan saya. Zhang Jue menegang dengan ekspresi canggung. Zhang Jue kemudian tersenyum dan melambai ke Eira. "Nak, kamu sangat baik hati. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Datang, tolong bantu saya keluar dari rantai ini." Wajah Zhang Jue tampak baik dan ramah ketika dia mengatakan itu, tetapi matanya mengandung tanda-tanda kebencian di dalamnya. Eira tidak menyadari bahayanya saat dia mengangguk dan perlahan berjalan ke arahnya. Berdengung. Kekuatan energi internal yang kuat tiba-tiba meletus dari Zhang Jue ketika dia hampir di depannya. Energi internal membentuk kekuatan hisap besar yang menelan Eira. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga Eira bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kekuatannya terlalu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menahannya dengan kekuatannya. Eira berteriak saat dia ditarik paksa ke sisi Zhang Jue. Dia merasakan sepasang tangan besar mencengkeram lehernya lebih erat saat dia berjuang. Zhang Jue tersenyum sambil mencekiknya, mencengkeram semakin keras. Eira langsung mengalami kesulitan bernapas dan wajahnya yang indah menjadi sangat merah. Wajah Zhang Jue berubah maniak saat berkata dengan dingin, "Nak, jangan berpikir aku akan tertipu oleh aktingmu. Anda pasti bersama dengan anak lain yang menikam saya, kan? Jangan berbohong padaku karena kamu menggunakan teknik kultivasi yang sama dengannya." Bab 1780. Zhang Jue menjadi jauh lebih berhati-hati setelah ditipu oleh Megan terakhir kali. Baru saja, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa metode kultivasi Eira sama dengan Megan saat dia melihat Eira. Keduanya berkultivasi dengan metode kultivasi tipe Yin yang hanya bisa dikultivasikan oleh wanita. Zhang Jue tidak tahu bahwa Eira dan Megan berasal dari Sekte Mei, maka metode kultivasi mereka secara alami akan sama. Namun, dia begitu yakin Megan mengirim Eira ke sana. "Senior." Eira mencoba berjuang pada napasnya yang sekarat tetapi tidak memiliki kekuatan. Dia hanya bisa membuka mulutnya dengan lemah dan berkata, "Kamu salah, aku benar-benar sendirian. Aku juga tidak tahu siapa anak yang kau maksud." Zhang Jue memotongnya sebelum dia selesai berbicara. "Berhenti berpura-pura." Zhang Jue menggertakkan giginya. "Mengapa metode kultivasi Anda sama jika Anda tidak bersama dengannya? Katakan padaku, di mana anak jahat itu bersembunyi? Apakah dia menunggu dalam kegelapan untuk saat yang tepat?" Zhang Jue berteriak panik pada kalimat terakhirnya dan hampir kehilangan akal. "Dia kuat. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Tangan Zhang Jue mencekiknya semakin erat di saat yang bersamaan. Eira tidak bisa bernapas sama sekali dan dengan cemas berteriak, "Senior, apakah orang yang kamu bicarakan dari Sekte Mei juga? Dia terlihat seperti apa? Bisakah Anda menggambarkan dia kepada saya? Mungkin aku bisa membantumu menemukannya." Mata Eira dipenuhi dengan urgensi. Dia hampir menangis saat mengatakan itu. Merayu. Sepertinya dia tidak berpura-pura berdasarkan ekspresi Eira. Zhang Jue kemudian mengambil napas dalam-dalam dengan mata berkedip dalam kebencian yang tak ada habisnya saat dia dengan dingin berkata, "Anak itu lebih tua darimu dan cantik. Alisnya berbentuk seperti daun willow." Zhang Jue menjelaskan fitur Megan secara rinci selama beberapa menit berikutnya. Eira bergidik ketika dia selesai mendengarkan dan menatap Zhang Jue dengan linglung. "Apakah anak yang dia maksud Megan?" Zhang Jue mencibir saat melihat ekspresi Eira. "Mengapa? Saya yakin Anda tahu siapa anak yang mengerikan itu, kan?" "Iya."
Eira menggigit bibirnya dengan keras dan mengangguk. Megan mengambil alih posisi Emei Master dari ibunya, mengaturnya, dan menguncinya di Dungeon. Dia tidak akan pernah melupakan semua dendam itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Megan? Eira bertanya dengan rasa ingin tahu dengan pemikiran itu, senior, anak yang kamu maksud bernama Megan Castello. Dendam apa yang kamu miliki dengannya? Dendam apa? Zhang Jue menggeram menakutkan dan berkata dengan keras, dendam antara Megan dan aku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Bocah keji itu berjanji dia akan membantuku meninggalkan tempat ini selama aku memberikan kepadanya kitab suci abadi. Namun, dia menikamku dengan pedangnya begitu aku memberikannya padanya, mencoba memusnahkanku. Nada bicara Zhang Jue sangat dingin saat itu. Orang yang begitu kejam. Aku tidak bisa melepaskan diri dari kebencian jika aku tidak membunuhnya. Mengapa kamu tidak menggantikannya dan pergi ke neraka karena kamu mengenalnya? Zhang Jue mencengkeram lebih erat dengan kalimat terakhir saat energi internalnya tiba-tiba meletus. Eira sangat ketakutan saat melihat lehernya akan patah dan berseru, senior, kamu salah. Meski aku tahu Megan, kami bukan teman. Aku memiliki dendam yang dalam dengannya sama sepertimu. Eira berkeringat deras saat dia mengatakan itu dengan kakinya yang dijepit. Zhang Jue tercengang setelah mendengar itu, tetapi masih tidak melepaskan tangannya darinya saat dia dengan dingin berkata, meskipun kamu memiliki dendam dengannya, mengapa kamu memiliki metode kultivasi yang sama? Jika tebakanku benar, kalian berdua adalah saudara perempuan dari sekte yang sama.